Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adria Pratiwi dengan NPM C1J01905. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai materi hutang jangka panjang wesel bayar. Untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Nah, pada materi hutang panjang wesel bayar, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hutang wesel, jenis-jenis hutang wesel, perlakuan akuntansi hutang wesel berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran hutang wesel beserta contohnya, dan menjelaskan tentang wesel properti, menjelaskan tentang wesel mortgage. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari wesel bayar. Wesel bayar merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh perusahaan untuk membayar sejumlah tertentu kepada kreditur, termasuk bunga pada tingkat yang telah disepakati dan pada tanggal dan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian yaitu jenis-jenis utang wesel. Yang pertama, wesel bayar diterbitkan pada nilai nominal. Jika wesel yang diterbitkan pada nilai nominal Rp XXX berjangka Y tahun dengan suku bunga XY%, maka ayat jurnal saat penerbitan wesel adalah kas di debit dan wesel bayar di kredit sebesar nilai nominal wesel pada waktu diterbitkannya, yaitu Rp XXX. Yang kedua yaitu ada wesel bayar tidak diterbitkan pada nilai nominal. Pada wesel bayar tidak diterbitkan pada nilai nominal, yang pertama ada wesel dengan bunga 0, yaitu utang janji tertulis yang jumlah nominalnya akan dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran. Jadi, pada saat kita melakukan pembayaran, maka yang kita bayarkan hanya sejumlah nominal yang diterbitkan, tidak ditambah dengan bunga. Yang kedua, yaitu wesel berbunga. Wesel berbunga adalah tagihan dengan janji tertulis yang akan dibayar pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominal dan ditambah dengan bunga. Nah, pada jenis-jenis utang wesel, ada wesel bayar dalam situasi khusus. Yang pertama, wesel diterbitkan untuk kas dan hak-hak lainnya. Beberapa wesel yang diterbitkan akan ditambah hak atau keistimewaan tambahan diberikan kepada penerima wesel. Yang kedua, wesel diterbitkan untuk properti, barang, dan jasa. Nilai sekarang diukur menurut nilai wajar properti, barang, jasa, atau menurut jumlah yang secara layak mendekati nilai wajar wesel itu. Nah, yang ketiga, bunga terkait. Jika suku bunga ditetapkan akan menjadi tidak layak, maka suku bunga efektif harus dikaitkan karena suku bunga terkait berbeda dengan suku bunga yang ditetapkan pada tanggal wesel diterbitkan. Maka premi harus diakui dan diamortisasi pada periode berikutnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi utang wesel berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran utang wesel beserta contohnya. Perlakuan akuntansi utang wesel dinilai sebesar nilai kini dari arus kas pembayaran di masa depan, baik pokok maupun bunga. Jika wesel berbunga 0, maka nilai sekarangnya diukur dengan kas yang diterima oleh penerbit wesel. Dan jika terdapat diskon atau premium, maka jumlah tersebut diamortisasi selama umur wesel bayar dengan metode suku bunga efektif. Contoh soal, pada tanggal 10 Agustus 2019, PT Adijaya menerbitkan notes payable 90 hari sebesar Rp20 juta untuk PT Agus Jaya guna membeli barang dagangan. PT Agus Jaya memberi diskonto 15%, yaitu sebesar Rp750.000 yang didebit ke beban bunga. Hasil yang diperoleh yaitu sebesar Rp19.250.000 didebit ke persediaan. Wesel dikreditkan sebesar jumlah yang tercantum pada wesel atau nominal, yang juga merupakan nilai jatuh tempo. Ayat jurnal umum akuntansi untuk mencatat transaksi yang dilakukan oleh PT Adijaya adalah sebagai berikut. Nah, pada tanggal 10 Agustus 2019, maka persediaan didebit sebesar Rp19.250.000, beban bunga didebit sebesar Rp750.000, dan wesel bayar sebesar Rp20 juta dikredit.
Nah, untuk cara perhitungan agar beban bunga diperoleh sebesar Rp750.000 adalah dengan cara mengalihkan Rp20 juta dikalikan dengan diskonto 15% dan dikalikan selama 3 bulan karena notes payable diterbitkan selama 90 hari dibagi dengan 1 tahun, yaitu maka diperoleh beban bunga sebesar Rp750.000. Kemudian wesel properti. Jika wesel diterima sebagai pertukaran properti dalam suatu transaksi yang wajar, yang suku bunga ditetapkan kecuali tidak ada suku bunga yang ditetapkan, 2. Suku bunga yang ditetapkan tidak masuk akal, 3. Jumlah nominal dari wesel berbeda secara material dari harga jual tunai saat ini untuk pos-pos yang serupa atau dari nilai pasar sekarang, instrumen uang. Yang terakhir ada wesel mortgage. Wesel buyer mortgage merupakan wesel dengan jaminan dokumen yang akan menjanjikan hak untuk properti sebagai pengaman pinjaman. Wesel buyer mortgage yaitu bentuk paling umum untuk wesel bayar, dapat dibayar penuh saat jatuh tempo atau angsuran, dan fixed rate mortgage. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi utang jangka panjang wesel bayar. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.